Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema seriuslah dengan hidup Anda. Kata-kata ini terngiang-ngiang. Take life seriously. Ada orang-orang yang senangnya bermain-main, tidak pernah serius, menganggap enteng segala sesuatu, santai, gak pikir jauh ke depan. Ada orang-orang yang main-main dengan hidupnya, gak ngitung waktu. Anak-anak muda pacaran, main-main, ganti-ganti, gak pernah serius, gak bangun masa mudanya, gak sekolah sungguh-sungguh, gak kuliah bener-bener, ngabis-ngabisin uang orang tua, gak ngitung umur. Saya cuma ingin kasih gambaran. Di usia ke-25 tahun, saya sudah menikah dan sudah nyicil rumah. Seserius itu saya hidup, ngitung waktu. Kenapa? Karena saya tahu waktu itu berharga. Saya sama suami, waktu itu Jojo usia 26, saya 25. Di usia 25, kami sudah nikah dan sudah nyicil rumah. Sudah punya pekerjaan yang tetap. Anak muda, hari ini kamu umur berapa? Sudah bangun apa? Sudah seriuskah dalam hubungan? Sudah seriuskah dalam sekolah? Sudah kelar belum kuliah? Saya waktu itu tidak dibiayai orang tua. Saya harus kerja untuk bisa nyicil uang kuliah. Tapi saya bisa menyelesaikan kuliah saya dan bisa kerja. Ayo, kalian yang hari ini masih belum bangun apa-apa, di usia yang mendekati 25 bahkan mungkin sudah lebih, ayo mulai serius hari ini. Ada orang-orang yang senangnya main-main aja, main game online, duduk di komputer berjam-jam. Mending kalau yang dikerjakan itu bermanfaat. Tapi kalau cuma main-main aja, ayo dengar firman Tuhan hari ini. Take life seriously. Jangan jadi tua dan gak bangun apa-apa. Yang sudah berkeluarga, yang sudah dewasa, jangan menganggap enteng segala sesuatu. Banyak orang yang bilang gini, santai bro, kita harus mikir jauh ke depan. Apa sih yang kita bangun? Pastikan kita nggak buang waktu kita nggak buang energi kita nggak buang uang kita untuk hal-hal yang nggak berguna. Usia itu nambah terus, waktu jalan terus, waktu nggak bisa dihentikan. Kalau kita gak menggunakan waktu yang ada, gak bijaksana, maka waktu akan melewati kita. Tahu-tahu kita jadi tua dan gak bangun apa-apa. Saya percaya bahwa ada waktu untuk segala sesuatu. Jangan sampai kita hanya santai, nikmati hidup, dan kita lupa bahwa ada waktu untuk segala sesuatu. Artinya apa? Ada waktunya kita main, ada waktunya kita traveling, ada waktunya kita berkenalan, ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita santai, nonton TV, ada waktunya kita beribadah, ada waktunya baca firman, ada waktunya kita makan-makan, ada waktu untuk segala sesuatu. Take your life seriously. Yohanes 10 ayat 10 menjadi ayat favorit yang orang cuma kutip bagian belakangnya aja. Wah, orang seneng banget sama ayat ini. Tapi sayangnya mereka miss bagian part A-nya. Mereka cuma suka kutip part B-nya. Yohanes 10 ayat 10 yang dihafal orang adalah, Aku datang, yaitu Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow, semua orang Kristen hafalin ayat ini. Yes, Yesus datang dalam hidup saya supaya saya hidup berkelimpahan. Dengar baik, di awal dikatakan begini, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapa pencuri ini? Iblis. Ia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Baru aku datang, yaitu Yesus datang, supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya suka terjemahan Amplified Bible untuk John 10:10. Dikatakan begini, The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Artinya apa? Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya kita memiliki hidup, menikmati hidup, dan memilikinya di dalam kelimpahan yang artinya sampai penuh, sampai tumpah. Buat orang-orang di sekitar kita. Apakah hidup kita sudah penuh? Apakah hidup kita sudah maksimal? Apakah hidup kita sudah mengalir, tumpah buat orang-orang di sekeliling kita? Apakah hidup kita sudah jadi berkat? Dengar baik, jangan hanya fokus di ayat yang B, tapi fokus juga di ayat yang A, bahwa ada iblis yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oleh karena itulah, Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan stay alert at all times. Berjaga-jagalah setiap waktu. Kita harus serius sama hidup kita. Kita nggak bisa main-main aja. Kita harus tahu bahwa ada iblis yang siap mencuri, membunuh, dan membinasakan jiwa kita kalau kita nggak jaga hidup kita. Saya percaya gini, orang yang cuma berdoa
berdoa saja tapi tidak berusaha bukanlah orang beriman. Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan mati. Santai bro, kita kan percaya. Berdoa dan percaya saja tidak cukup. Kita harus berjaga-jaga dengan hidup kita. Iman tanpa perbuatan mati. Dengar baik, 1 Petrus 5 ayat 8 bilang gini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mata rohani kita yang harusnya bisa melihat bahwa di sekeliling kita ada singa yang mengaum-ngaum, ada iblis yang siap menelan jiwa kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan kita harus sadar dan berjaga-jaga. Jangan cuma main-main sama hidup kita. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.